Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, dimanapun kalian berada, bertemu kembali dengan saya, Romo Tino SSCC, di dalam catatan pesiarah. Siapakah mereka yang selamat? Yang selamat adalah yang selalu setia dan taat kepada kehendak Tuhan, dan di dalam hidupnya selalu mencari kehendak Tuhan dan melaksanakan apa yang Tuhan ajarkan. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan pesiarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Rahim, dengan misteri Paskah Engkau telah menyelamatkan dunia. Semoga dengan dibebaskan dari dosa, kami mengalami pendamaian denganmu. Kristus Sang Imam Agung menjadi sama seperti kami demi keselamatan kami. Buatlah kami agar selalu taat dan setia dengan rencanamu di dalam karya, tugas, dan pelayanan kami. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Ibu, bapak, saudari, saudara, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian yang terkasih, jika kita membaca atau mendengarkan kisah para rasul untuk bacaan hari ini, kita akan melihat kegigihan para rasul yang mengajarkan tentang keselamatan dan pewartaan akan pertobatan. Pewartaan mereka, tugas perutusan mereka juga tidaklah mudah karena ditentang oleh para imam. Bahkan pada perikop pada hari ini dikisahkan bagaimana Petrus dan Yohanes dilarang untuk mengajarkan tentang kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Tetapi hal yang menarik adalah ketika Petrus menjawab mereka, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Mengapa kita mesti lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia? Seringkali kebaikan manusia tidaklah setulus kebaikan Allah. Kadang manusia menciptakan ketaatan hanya untuk melegalkan kekuasaannya. Kadang manusia menciptakan ketergantungan sesamanya kepadanya karena hanya ingin menguasai dan tidak ingin dikuasai. Tetapi kita yang mengaku diri sebagai orang beriman, beranikah kita di dalam pekerjaan, di dalam tugas kita, di dalam perutusan kita, di dalam panggilan kita, baik hidup selibat maupun hidup berkeluarga, semata-mata ketaatan Tuhan menjadi yang utama di dalam menjawab dan melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita. Kita melakukan pekerjaan kita karena kita ingin memuliakan Allah. Karena orang beriman, dia akan mengikuti dinamika yang sesuai. Dia akan taat dengan aturan yang membawa keselamatan banyak orang. Jangan katakan saya beriman tetapi kita tidak mau mentaati aturan yang menyelamatkan nyawa. Kita diajak untuk mencari dan memberikan solusi demi kebaikan bersama. Yang dimaksudkan adalah kita tidak boleh hanya sekedar ikut arus pada kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Oleh karenanya kita diajak bahwa kita hanya taat kepada Allah. Taat kepada Allah berarti di dalam perjalanan hidup kita selalu memperjuangkan kebenaran dan hidup di dalam kebenaran seturut dengan Allah. Di dalam Injil hari ini bisa dibilang apa yang diajarkan oleh Yesus yang tertulis di dalam Yohanes begitu sulit untuk kita mengerti. Tetapi jelas bahwa sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul, Petrus dan Yohanes seperti yang dikisahkan di dalam kisah para rasul, jelas ditegaskan bahwa mereka yang berasal dari Allah, yang berasal dari atas
adalah mereka yang hidup dengan roh atau yang hidup di dalam Roh Kudus, selalu taat kepada Allah. Oleh karenanya Yesus menjelaskan kepada Nikodemus bahwa mereka yang beriman mestinya hidup dalam roh. Mereka yang milik dari atas harus hidup di dalam ketaatan kepada Bapa. Sekarang mari kita berefleksi di dalam hidup kita, di dalam keterbatasan, di dalam kejenuhan karena begitu banyak aturan yang membatasi pergerakan kita. Apakah kita boleh bersaksi? Ataukah kita sudah bersaksi? Ataukah kita justru sebaliknya tidak mau bersaksi di dalam keterbatasan karena pandemi COVID-19? Beranikah kita bersaksi di dalam kebenaran? Beranikah kita bersaksi di dalam ketaatan? Ketaatan tidak perlu harus ditunjukkan supaya orang melihat saya taat dengan menjelekkan pribadi yang tidak taat. Tidak. Kita juga memakai masker, bukan hanya sekedar untuk ajang pamer atau ajang untuk menunjukkan bahwa saya bisa taat. Tidak. Tetapi juga kita tidak boleh tidak memakai masker. Mari kita wartakan keselamatan Allah di dalam ketaatan kita sebagai orang beriman. Tunjukkanlah bahwa kita bukan anak-anak yang berasal dari dunia ini, tetapi dari atas, dari Bapa Sang Pencipta. Bertindaklah dan bertingkah lakulah sebagaimana anak-anak Allah atau anak-anak dari salib seharusnya bertindak. Ia akan menggunakan pikirannya, ia akan menggunakan kebijaksanaannya untuk melakukan segala sesuatunya seturut kehendak Allah. Semoga berkat Tuhan senantiasa melindungi dan memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Ketaatan menjadi kunci di dalam menjalani arti kesetiaan di dalam kehidupan kita. Ketika orang taat dan bisa dipercaya di dalam kesetiaannya, maka ia sudah mewartakan kasih Allah yang tiada batas. Beranikah kita untuk menjadi saluran berkat kasih Allah di dalam persiaran hidup kita? Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Amin.